Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, tadi malam kita membahas soal Pak Menham ya, yang menurut saya blunder, dan hari ini bocor. Ada satu informasi di mana Pak Prabowo itu menegur Pak Menham terkait dengan bagaimana dia menghargai kerjasama antara Indonesia dengan Cina. Apakah ini erat kaitannya dengan apa yang baru-baru dilakukan oleh Pak Menham soal PT IMIP? Yang pasti bahwa video ini bocor ke publik, sahabat. Dan ini menarik ya, karena kemudian Pak Prabowo betul-betul mendengar apa yang menjadi keriuhan media sosial atas pernyataan yang dia keluarkan oleh Pak Menham. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita simak dulu videonya. Oke, siap. Jadi kita hati-hati, Siap. jangan hati-hati sendiri, jangan. Oh baik, saya perhatikan. Terlalu, ya. Saya perhatikan. Pokoknya kita jaga hubungan kita dengan Tiongkok. Masalah Taiwan bagi kita kan sudah jelas itu provinsinya Oh siap, Tiongkok. siap. Hubungan Taiwan dan apa yang mau dibuat oleh RRT kepada Taiwan ya itu urusan dalam negeri dia. Oh siap, Ya. siap. Sama kalau nanti ada apa-apa sama Papua itu urusan provinsi kita. Siap. Ya. Siap. Jangan ada negara asing Siap. melibat. Semua orang di dunia mengakui one China policy. Oh siap. Jadi kita sopan, tapi kita jaga netralitas kita. Tapi masalahnya adalah tetap kita akui one China policy. Siap. Kita tidak bergeser dari sikap kita Siap. bahwa kita tidak mau mengurusi urusan dalam negeri negara sahabat. Oh siap. Siap. Banyak pendidik biasanya kita yang halus tapi tegas posisi kita. Ya. Saya perhatikan Presiden. Kembali. Siap. Indonesia dan China mengikat komitmen untuk meningkatkan kerjasama di sektor industri dengan total investasi sebesar 28,2 miliar dolar. Perjanjian kerjasama bisnis ini disaksikan langsung oleh Presiden SBY dan Presiden China Xi Jinping. Dalam sambutannya di hadapan 200 delegasi bisnis China dan 800 pengusaha Indonesia, Presiden SBY menyatakan China dan Indonesia merupakan dua negara yang tepat menjalin kerjasama di segala bidang. Karena itu Presiden SBY mengajak China untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Indonesia-China Business Luncheon yang kita selenggarakan pada hari ini memiliki nilai yang sangat penting bagi peningkatan kemitraan strategis yang komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok. Nah, sudah saya sampaikan kemarin kan, bahwa memang kalau mau efektif pemerintahan Pak Prabowo, maka harus mampu menertibkan seluruh jajaran kementeriannya, jangan sampai offside. Yang kedua, ternyata memang PT IMIP ini ditandatangani perjanjiannya dengan Cina oleh pemerintah Republik Indonesia waktu itu, diwakili oleh Pak SBY bersama dengan Xi Jinping, sahabat. Tetapi ya maklumlah, setiap ada keriuhan di negeri ini selalu dilibat-libatkan nama Pak Jokowi. Pantas saja Pak Jokowi memberikan jawaban ya terhadap tudingan terkait soal PT IMIP ini. Kemarin itu kan ramai soal bandara. Makanya boleh jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo terhadap Pak Menham ini adalah merupakan satu teguran yang halus, saya kira, tapi menohok, agar Pak Menham ini berhati-hati di dalam berkomentar ya. Apalagi di tengah keriuhan panasnya politik hari ini, yang memang benar-benar mereka semua berjibaku bersaing ketat bagaimana supaya bisa mendampingi Pak Prabowo menjadi wapres di 2029. Tetapi sekali lagi, bahwa apapun yang dilakukan oleh orang dengan cita-citanya menjadi calon presiden atau wakil presiden, saya kira sah-sah saja ya, apalagi para pemilih partai. Cuma kemudian yang menjadi soal, kalau semua itu mau dicapai dengan cara-cara kotor, cara-cara licik sebagaimana yang dimainkan oleh lawan-lawan politik Gibran ini,
dengan berupaya mendongkel terus, menggerus terus, menghina terus Pak Jokowi. Kan hal yang tidak etis sebenarnya dalam kontestasi politik kita. Dalam artian bahwa ini sangat merusak demokrasi yang selama ini kita berjibaku secara bersama-sama memperjuangkannya. Oleh sebab itu sahabat, saya kira ini menjadi refleksi ya oleh siapapun. Dan mudah-mudahan informasi soal IMIP ini, soal bandara ini bisa terhenti dengan adanya bocoran teguran keras oleh Pak Prabowo kepada Pak Menham ini. Dan tinggal kita menunggu lagi kira-kira isu apa lagi yang akan digoreng oleh mereka untuk menyerang Pak Jokowi. Karena mereka ini sekali lagi memang tugasnya hanya mau masang kuping, kira-kira apa lagi yang bisa dibuat untuk menyerang Pak Jokowi. Karenanya begitu ada dari pihak-pihak pemerintah atau siapapun yang mengeluarkan satu pernyataan yang arahnya itu ke Pak Jokowi, wow, langsung disambar. Jadi dia seperti ikan lele dalam kolam yang tidak makan 1 kali 24 jam. Jadi begitu ada mangsa langsung diserbu sahabat. Jadi saya kira demikian ya. Terima kasih kepada Pak Prabowo karena mengklirkan permasalahan ini. Dengan informasi ini mudah-mudahan netizen tidak lagi menyeret-nyeret Pak Jokowi terkait dengan keriuhan bandara IMIP ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.